yang pada kesempatan ini tidak ada yang untuk itu mainlah ta'imkan dengan bacaan takbir di qawli alhamdulillahirabbil alamin. Salam kita akan melanjutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan hormati, sedaya pun yang ngapunten niki Pak Lurah ngawek. Masih kula niku biasa pertemuan sasehan. Menapa Pak Karya menapa materi kita saya ingat kecil ternyata apa mau boleh panas. Sing panas anjang kuwi. Ibu bapak yang kami hormati, sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Mustafa dari Kemeloko, mungkin dari negara sebelahnya, tetangga. Saya Kemeloko asli, lahir di Kemeloko, dan alhamdulillah ini kami atas nama dari KUA Kecamatan Tenggara, sehingga mungkin yang nanti akan kami sampaikan juga berhubungan dengan KUA. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kardus yang telah mungkin mencurahkan tenaga pikiran untuk rakyat, untuk masyarakat desa Jeragan, semoga berkah manfaat. Kemudian nanti gantinya juga yang baik seperti Pak Mulyo Pak Mulyoso, energi, kan mesti energi kalau biasa itu. Tidak dari pianonya mesti sehat, energi seger. Nah, Ibu yang kita hormati, sesuai dengan ini halal bihalal. Kenapa dengan halal bihalal? Karena sebenarnya dari kita sudah merupakan hal yang biasa. Ini sudah merupakan budaya bangsa Indonesia halal bihalal. Karena adanya hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah yaitu hubungan manusia dengan Allah. Kalau minta maaf cukup dengan istighfar, bisa dimanapun bisa, itu hablum minallah, mudah. Tapi yang satu lagi hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia, baru Allah maafur. Nek yang kok misalnya bermasalah sama sesamanya, kok dulu dalam ngapura kali tiangin Allah burung batal ngapura apa yang absurd. Alhamdulillah. Maka pada tradisi Syawal itu diadakan silaturahim. Itu yang itu budaya yang sangat luar biasa di Indonesia yang mungkin tidak dimiliki di negara-negara lain. Kemudian sesuai dengan dari Pak Desa kemarin mendiko ya teman tentang ya kekeluargaan. Nah mungkin ini nanti akan kami sampaikan tidak secara bihalal, kami biasa. Hal-hal seperti itu, hal-halan ikhlas-ikhlasan, ngapur-ngapuran seperti itu. Yang perlu kami sampaikan karena kami dari pemerintahan terutama tentang ini. Kita sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan harus taat hukum terhadap undang-undang. Kita itu diatur dengan undang-undang. Ada yang namanya hukum, itu ada hukum Islam, ada hukum positif. Nah, kita sebagai orang Islam, kita juga tunduk kepada hukum positif. Meskipun kita Islam, karena kita bukan negara Islam, tapi negara hukum, tunduk pada hukum. Terlebih masalah keluarga, nikah, kan? Nah ini menjadi situ karena kami dari kawan juga asalnya ke situ. Nikah itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 74 ya tentang usia nikah. Nikah itu di situ dijelaskan 16 tahun perempuan dan 19 tahun laki-laki. Nah, itu di undang-undang nomor 1 tahun 74. Kemudian diubah lagi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019
situ disebutkan bahwa usia nikah minimal 19 tahun perempuan dan 19 tahun laki-laki. Nah, itu wajib dan harus. Kalau belum mencapai umur itu, maka tidak bisa menikah atau ditolak secara umum, ditolak, ya kan? Seperti kemarin kemarin dari siapa? Ada anak-anak SMA 2 itu yang datang ke KUA itu ngegaki ya, diskusi apa masalahnya, kenapa KUA membolehkan nikah di bawah umur itu kan asumsinya yang membolehkan itu KUA, karena KUA yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang menikahkan. Wah, kepala langsung ngerti kok, gitu kan? Kalau dari KUA dan secara undang, karena kita hukum dan pada undang-undang, secara undang-undang KUA menolak pernikahan di bawah umur sebelum 9 tahun ditolak. Nah, maka ada suatu penolakan. Setelah ditolak dari KUA, kan namanya orang berusaha untuk yomen ketika main esok lari kemana? Ke pengajian agama. Nah, di situ nanti ada putusan boleh atau tidak. Kalau di pengadilan agama kok sudah dibolehkan, maka ya KUA yang dalam melaksanakan, karena itu sudah undang-undang. Nah, bisa di pengadilan kok dibolehkan, KUA menolak, makanya itu undang-undang. Nah, ini perlu diperhatikan dari ibu ya, yang masih punya putra putri yang belum berumur 19 tahun, ditunda dulu, sangat penting ya, karena seperti saya sampaikan pas di kecamatan di Puskesmas bahwa Tembara memperoleh peringkat paling tinggi pernikahan di bawah umur ya, Tembara paling tinggi se-kabupaten. Bayangkan 18 tahun 16 tahun sudah mogok. Secara hukum Islam boleh kan? Karena sana boleh sudah balik boleh, tapi kita di negara hukum harus taat pada hukum, itu yang harus diperhatikan. Nah, boleh kita melanggar ya? Seperti dalam hukum Islam misalnya status anak misalnya yang mungkin itu menjadi akan sampai seperti relevansi. Anak sah menurut undang-undang adalah anak yang lahir dalam perkawinan, itu jelas itu menjadi anaknya dari bapak itu. Tapi secara Islam anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau lahir sebelum 6 bulan itu misalnya perempuan, nanti walinya nasabnya bukan ke ayahnya, kemudian itu sebelum 6 bulan itu, meskipun itu ayahnya yang menghamili, tapi itu nanti nikah itu tidak bapaknya yang menjadi wali hakim. Ini sok bingung gitu kan, sok bingung. Makanya nikah itu mesti ada pemeriksaan. Itu kan untuk apa ya? Untuk itu jelas dijasaki betul-betul bapaknya pembuatan pernikah sampai lahir berapa bulan. Kok misalnya nikah kemudian 4 bulan lahir, jelas. Nah, kan jelas itu walinya bukan si bapak itu, meskipun pujan anak itu. Nah, ini bisa seperti itu, akhirnya seperti itu. Padahal di masyarakat langsung itu mesti bapaknya, gitu kan? Tapi setelah syar'inya itu tidak. Secara hukum positif itu anaknya, karena kakaknya ikut di situ. Nah, ini jadi dua yang mungkin gimana kita menyikapi saya bingung, gitu kan? Kita orang Islam tapi harus tunduk pada hukum yang diterapkan oleh pemerintah, seperti itu. Ini maka dari itu kita harus hati-hati, kemudian harus jeli juga terhadap pergaulan anak. Ini yang paling penting, pergaulan anak. Sekarang itu anak kecil paling lebih pintar daripada orang dewasa. Lebih pintar kali bapaknya, ya? Lebih pintar sana juga, pintar-pintar. Ono sing mungkin tetangga saya wis menikah bertahun-tahun belum berhasil. Ono sing jadi ajaran-ajaran langsung hasil. Itu kan suatu sing wis modern. Kenapa? Mungkin medsos itu sangat pengaruh sekali. Kenapa? Mereka membuat diri HP terus yang sing didelok bukan untuk pendidikan tidak, tapi yang boleh sih suara cetoki. Ya kan? Salah tugas hari ini begini.
Begini masih ada tugas lagi di sana, kumpulkan angkanya. Nah, jangan sampai terkecoh. Kita harus hati-hati, dicek betul. Misalnya dasar kelompoknya, dasarnya di mana, kita coba suatu waktu disidang. Nah, ini sebagai seorang ibu harus hati-hati betul yang punya putri-putri, ya. Putri-putri itu sampai miris seperti itu. Maka perlu kami sampaikan di KUA juga lewat untuk bingung, banyaknya kok di bawah umur, dengan ijazah buta. Padahal yang namanya nikah adalah misalkan wali, dengan janji suci, yang tidak disepelekan. Ini aja yang langsung, ya, janji yang suci yang tidak bisa dipermainkan, harus sehidup semati, bukan untuk main-main. Itu nikah. Karena apa? Dari pernikahan itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, itu nikah. Hanya kopi itu, kalau bapak ini orang tua saya mau dibatasi, tadi buatan batal. Ini karena kopi itu langsung. Jadi kan itu hanya itu karena pernikahan. Sekali garwane wone misalnya dosa haram jadi hal malah ganjaran kok. Jadi kan ini itu karena kopi. Maka tidak boleh dimain-mainkan, ya? Harus serius dalam pernikahan, satu untuk selamanya. Karena apa? Setelah nanti ada undang-undang, kemudian kembali kepada pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, itu tujuannya. Sakinah apa? Nah, sakinah damai, tentrem, ayam, ora tahu padudon, ora tahu do latihan pidato. Biasanya sing keluarga samsung antane pidato, antane karo garwane pidato terus duduk. Nah, itu karena apa? Karena mungkin belum tertanam sakinahnya itu, ya. Kemudian mawaddah, saling kasih. Kemudian mawarahmah, saling mencintai. Jadi sakinah mawaddah warahmah, damai, saling mencintai, saling mengasihi. Itu bentuk daripada keluarga yang diharapkan oleh seluruh umat manusia. Sama-sama. Sakinah mawaddah warahmah itu harapan dari semua umat dalam sakinah mawaddah warahmah. Mungkin kita sudah biasa melaksanakan itu, tapi belum memahami apa itu sebuah keluarga. Ini kan ada fungsi keluarga. Keluarga fungsinya untuk apa? Pendidikan. Fungsinya untuk apa? Untuk apa namanya, kedamaian. Fungsinya untuk macam-macam, banyak sekali, sebagai tempat rekreasi. Itu keluarga. Jadi tidak keluarga kok harmonis, nyaman, anak akan senang di rumah, ya. Maka di perkotaan mungkin ada yang namanya broken home, anak bosan di rumah, sehingga mereka mencari kesenangan sendiri. Kenapa? Di rumah tidak nyaman, di rumah tidak damai. Karena suami istri mungkin saudaranya cekcok, kurang ruku dan sebagainya. Jadi kan, maka yang perlu adalah kedamaian dalam keluarga. Dan ini juga ngaji mengajar tadi. Betul apa? Harga harus biasa, biasa. Dan kemudian setelah apa namanya, sakinah mawaddah warahmah terbentuk dengan baik, maka terjadi suatu permasalahan-permasalahan yang bisa timbul sehingga bisa merusak yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yaitu apa namanya? Bisa kepada perceraian, ya. Itu bisa. Karena apa? Ya karena sudah tidak bisa diamankan, ya? Tidak bisa diamankan, sehingga apa? Terjadi yang namanya tolak sebagainya. Apa betul halalin itu? Perbuatan sing halal ning dibenci Allah adalah tolak. Jan yo halal boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah. Karena ya itu, ya. Tidak bisa apa namanya menata rumah tangganya sendiri. Ini seperti mungkin yang saya sampaikan, tolak, ya, tentang tolak adalah apa itu?
hubungan perkawinan putus antara laki-laki dan perempuan. Karena apa? Ya karena ucapan-ucapan tolak. Ucapan tolak itu ada yang mengatakan ono sing dengan jelas, ada yang dengan kinayah. Joko yang bahasa-bahasa apa samar-samar itu bisa jadi itu tolak. Kita kayak seperti itu. Tapi itu senjatanya di laki-laki, kakung gitu. Maka jangan sampai salah ucap, ngendikan putusin hati, ya hati. Karena kalau sampai kita mengucapkan misalnya seperti kono balik, utawa wis ini lepas sampean, misalnya seperti itu, sampean putus rampung, ya kan? Itu kan langsung jatuh seperti itu. Ya, maka hati-hati. Talak yang jadi adalah nanti talak yang dari pengadilan, ya kan? Ada talak 1, ada talak 2. Kemudian yang terakhir ada talak 3, bain. Nah, talak bain itu dibagi menjadi 2. Ada bain sugro, ada bain kubro. Bain sugro kita harus melalui akad baru, tapi tidak sesulit yang bain kubro. Karena apa? Karena yang gampang. Qabla duhul, jani ikut nuaiwi qabla duhul ditolak langsung digo, kemudian cukup akad nikah baru. Nah itu. Tapi kalau yang bain kubro itu harus melalui muhalil. Muhalil itu penyelam. Penyelam itu wong sing ngenteni. Jangan-jangan ada karo kok dalah pisah, dalah pisah. Tolak kita ngarap dari mana kudu lalu penyelam muhalil. Nah itu kudu dinikahi wong liya ini tanpa rencana. Terus ba'da dukhul maksudnya ya wis di opo-opo suami istri biasa, kemudian dicerai. Setelah dicerai kayak iso balik. Sudah ada cerita dulu, ada cerita itu dalam ceritanya di Makkah, ya. Di Makkah tuh kan jadi mustajab, pas dungo ngerti wong saking ayune. Ya ada ceritanya. Cerita, ya. Ono bukan anak-anak termasuk setan di Makkah itu. Nabi Ka'bah, pas Nabi Ka'bah ngerti kok saking ayu ini kok abadi ya Allah. Kok kaya kok dadi bojone kula. Ngono kaya rasanya di bojone kula. Rasakan mustajab ijabah. Untuk setelah haji selang beberapa tahun jelas sing laki-laki ini nyambut gawe, ya. Nyambut gawe di rumah tangga. Di rumah tangga jelas di rumah tangga itu sing gawe ini wong persis sing dia nafkah. Nah, kalau itu masuk wong gede wong sugih, akhirnya kalau bojone rada ono masalah. Nah, karena wong apa tahu hukum sehingga bojone sing istri Mas kulo karena kulo pun tak tigo, nah jumpungi tak abojone aku tak tolak, engko dipek sampean. Harus dipen, apa namanya dinikah, ditolak, mau tidak balik mana? Kemudian gini, nah setelah ini tenang, akhirnya ditolak kita. Kemudian si laki-laki itu dijalankan oleh ngepek si mau ini nambah apa nambah Inggris Ka'bah bumi, akhirnya dipek tenang. Setelah dipek, sing kagungi takon itu misalnya nek iku kan hak kulo, anak nolak ya hak kulo. Karena ini bojone ya ora hak tolak ya itu saya sing bojone. Akhirnya tadi kalau sing kedua. Kalau hak tidak bisa direkayasa. Nah itu. Juga maunya batal. Kenapa? Tidak bisa direncanakan. Tidak boleh. Rencanakan batal harus berjalan sesuai dengan alurnya. Tidak boleh direncanakan, dipek, ditolak, kemudian kayak balik meneh. Iku akhirnya dipek sing kowe, akhir dadi bojone sing para untung, ya kan?
untung, itu doa saja. Maka dari itu ini tolak itu sangat krusial, sangat sekali, terutama di masyarakat. Saya juga sering itu tolak kan, biasanya masyarakat harus munawuni saya karena nama bagus apa beliau jadi stempel mungkin satu dan satu kumna atau orang itu kumna kalau boleh itu hal yang seperti itu sudah dua mungkin kan sudah pernah boleh kan hari itu macam-macam terjadi macam-macam lawan kepelajaran baru itu satu. Nah itu kan hari ini padahal tiga. Nah ini jadi sangat ya bingung menghukumi iya secara syar'inya sudah talak 3 tapi secara pengadilan baru dihitung 1. Nah ini maka ya kita negara hukum harus taat pada hukum, tapi kita juga harus tahu yang namanya syariat agama. Kita sendiri yang bisa mengukur, yang bisa mengukur. Maka sebagai seorang istri harus bisa yo sing api kalian sing kaku, karena ladang pahala adalah di keluarga. Ladang pahala di keluarga. Istri yang solehah ganjarannya luar biasa. Kalian garwane namun apa? Lambi benih itu mau fadilai suatu karo ngekei lambi wong fakir pitung dulu benahi kan sih kan misalnya tidak benahi kan sih tidak gini loh kan masih sabin benahi paling banyak orang petani benahi ya sabun kayak saling dewi apa dewi ya kan tapi itu kalau bisa sing api, sing ramai, ojo gak sejarahake kakuni, ini sih paling penting. Unjukan disiapkan seperti kemarin Ramadan, ganjaran, jenengan unjukan disiapkan, makanan disiapkan, ojo gak sejarahane tanggung diri, Pak jikon diri, bisa nengen Pak Minas, nah sebenarnya itu. Jangan mereka misalnya saya mulai pada subuh, saya masih berjuang nah, sing garwane saking sini rasake aja api ikut itu pertama. Kedua, umbahan terus misalnya di garwane sarung atau misalnya diumbahke macam enggak jadi diumbahke karena apa? Nek jenengan merendi kabeh nang alam biasa sinar matahari dialog ngabur jenengan kabeh kita wis sepele jangan sepele umbahke apa jone sepele ganjane wong niku nek ngertos ganjane jenengan suwe kabeh di anu nyambel pegarane kasih apa tapi kita ini di situ umbahke wes mengenai kan tahu ya kan makanya dengan tahu ya seperti itu sehingga apa dengan komunikasi yang baik setiap ada permasalahan komunikasi musyawarah jangan sampai tidak musyawarah masalah sekecil apapun dimusyawarahkan dalam keluarga itu kuncinya musyawarah sih kalau soal musyawarah apa mau menang si di masalah menang si di masalah menang kawan ya kan nah maka kok aneh nanti ujung-ujungnya ya itu lari ke pengadilan jangan sampai itu jangan sampai ya karena setelah ada pengadilan nanti akibatnya anak juga kasihan nah itu harus diperhitungkan dipikirkan betul-betul nah maka dari itu ini saya ini kepada talak ya. Karena sangat penting talak ada ini talak mati, talak hidup, ada talak roj'i tadi itu yang bisa kembali gitu ya masih bisa rujuk rujuknya tidak masih kelas-kelas biasa maksudnya kayak kelas 1 nah itu ya sekolah
orang ijazah kabul mana, cukup di balik mana, ada mana, selesai. Nah itu nek kudune nek apa sebelum masa idah selesai. Nek masa idah selesai, nanti bisa lagi, ya kan? Masa idah itu kita 3 kali suci, ya kan? 3 kali suci, batal, suci lagi. Nah, itu juga rampung. Nah itu dalam masa-masa itu balik menaik, itu langsung aman. Nek kalau ada kemah menaik, nanti jatuh satu. Nah seperti itu kan angel, ya. Saking angelnya itu yang kaya sepele, yang uang elir karuan. Kemudian ini yang sangat hukum menjatuhkan talak itu ternyata ada beberapa. Pertama hukum talak wajib. Kok wajib ditalak? Kenapa? Nah, ya kan? Karena apa? Karena suami itu terjadi suatu masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan. Maka jalan satunya kok api paling jalan paling api bisa. Nah, itu namanya talak wajib. Nah orang dia terus saya kok ada karuan. Nah itu maka satu-satunya adalah tolak. Ini meskipun sudah cerai, namanya sama apa namanya ini morotuo, tetap tidak ada putus. Nek kalian garwane, kalian istri pun putus, tapi nek morotuo tetap mboten nanten putus, mboten tetap mboten bakal lagi. Itu hebatnya kopi. Untuk beli kopi itu gaji pun mana, orang jangan kenal gaji bakal lagi. Itu hanya kopi itu. Maka termasuk sakral karena itu. Jangan dimainkan, jangan disepelekan, kan harus betul-betul sampai hati. Yang kedua, tolak haram karena menolak pada waktu haid. Nah, waktu haid, kalian tidak boleh, dengan batal. Tolaknya tidak jadi. Itu bikin suci, ditolak. Itu yang cara Tuhan, jangan ditolak-tolak. Ini ampun, jangan dimain-mainkan. Kata-katanya harus jangan dimain-mainkan. Pokok nasi ketinggalan. Ini mendem atau kayak mabuk. Ini mabuk ini kok karena tanpa maksudnya sing disengaja kok bisa jatuh tolak juga. Misalnya itu apa misalnya kayak mabuk koyo karo muni tolak misalnya sampai yang tak pegat misalnya itu ada mengatakan ada yang apa itu ada yang mengatakan jatuh. Bayangkan padahal kayak orang ini itu kan saking bahaya nih ya kan. Nek kok kumpul meneh kan saya seperti itu kumpul meneh padahal mau nih sebelum balik cekcok dan sebagainya akhirnya apa? Nah itu maka jadi anaknya jadi anak yang betul karena mungkin jadi orang ya anak kok cuma akal ini oh ya timur dilengi-lengi mau nih pakai orang nanti kumpul meneh kumpul meneh dan sebagainya padahal yang bisa kan betul ya orang akan meneh gitu kan pengukuhan akan mungkin sekali. Kemudian hukum telah diperbolehkan ubah ya dibolehkan karena apa? Karena istrinya memiliki akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang rapi karena pembahasan saya kan udah wis kayak nanti di TV kan wis dibojo malah ngomong karo wong liya seperti itu ditolak sah karena apa? Tidak terpuji. Nah punya tidak bisa menjaga marwah laki-laki, menyentuhkan laki-laki. Padahal yang ngecek di bocor orang mulia. Nah itu di nanti TV yang ngomong, nanti mungkin kalau bosan ada apa? Bosan ada nggak ada. Jadi di kota-kota besar seperti itu. Kemudian yang selain adalah hukum talak makruh. Maka ditolak apa? Tanpa sebab nolak. Semua sebab itu kok bujurnya ditolak. Nah itu hanya makruh orang kenal, kan? Bujurnya didamaikan kuat-kuatnya. Maka di KUA ada yang namanya B4. Itu yang berusaha untuk mengamankan, mendamaikan keluarga yang sudah rapuh. Maksudnya itu rapuh dalam apa? Dalam perselisihan itu didamaikan di sana bisa dikawal B4 namanya. Ini jarang sih ke sana.
iku isin. Padahal tujuannya ya jaluk pengertian. Iki dipun masalah ngopo kan nanti dilacak permasalahannya apa-apa. Betul ada itu yang orang itu takon-takon itu. Kalau tuh pernah ngajar-ngajar itu akhirnya jangan namanya konsultasi ke kamu boleh-boleh saja demi kebaikan jenengan. Termasuk ikhtiar hati-hati. Jangan sampai jenengan kayak mamang kalau terus sakit nanti malah bahaya. Ada ya? Sini kalau kok mamang tanggap kali sing berulang sing terus nanti ada penjelasan juga ada. Nah, lampai juga beda. Jadi itu tentang apa namanya kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa kita sebagai apa namanya orang yang sudah berkeluarga kita harus mempunyai 3 perkara. Yang pertama adalah takholi. Takholi itu apa? Membersihkan dari perkara-perkara yang bisa merusak ikatan perkawinan. Jadi hati ini sing iso ndadekake pecah keluarga. Itu takholi. Hati ini sing apik perasaan kane, ojo elek perasaan kane, ojo sudon kali daruan. Harus saling tahu posisi. Memang daruane opo, gaweane nang kono, gaweane opo, kita harus tahu, mengerti satu sama lain. Kemudian yang kedua tahali, ya, menciptakan dan memelihara sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu memelihara sakinah mawaddah warahmah. Takholi tadi itu membersihkan hati dari perkara yang bisa merusak ikatan perkawinan. Yang kedua menjaga melestarikan sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang ketiga tajalli. Tajalli adalah kita harus mengingat sing apik-apik mawon, sing elek ampun timut-timut. Karena apa? Setiap masa masih punya masa lalu. Nek kok dikit-dikit rampung, ya? Kemudian marah ya sudah, kemudian wis sekarang tatap ke depan. Jangan menuntut masa lalu itu. Ayo tak jalani. Sing apik-apik wae sing dieling-eling, sing elek-elek biografi sing biyen kaya apa ABC ini kan mesti punya macam-macam, jangan diangkat-angkat, jangan dieling-eling. Wis Pak, sing biyen yo wis, sekarang kita ke depan membina rumah tangga ke depan yang lebih baik sehingga bukan menjadi luar biasa bina mawaddah warahmah bisa terbentuk, bisa terwujud. Itu yang kami sampaikan. Semoga ini sebagai ini hanya rekam di bukan banget sebenarnya, tapi ya paling tidak kita tahu poin-poinnya saja, tahu poin-poinnya saja sehingga kita harus bisa berhati-hati dalam rumah tangga. Sing gitu gampang, sing gitu koyo sepele, tapi ternyata bisa membahayakan kepada keluarga kita, gitu kan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang apa namanya masih punya putra yang belum berumur, jangan dulu, koyo prosesnya koyo sulit, nanti ke pengadilan, pengadilan nanti gimana? Pengadilan dan mengadili juga beberapa pertimbangan, wong nek yo sing terlanjur misalnya, pengadilan nanti kini orang dinikahki wis terlanjur, tak dinikahki kurang umur, ayo biasa, kan? Nek dinikahki upahmu parah. Kenapa? Itu sudah pintar saya di masalah. Jadi untuk menyelamatkan itu mungkin benar ini seorang umur, tapi harus melalui pengadilan yang membolehkan, baru KUA yang melaksanakan. Nah kemarin kan dari SMA itu seakan-akan Allah membolehkan penting ngaji gitu. Maka kok bisa benar ngaji gitu, padahal tidak boleh. Kita tetap ditolak, kemudian pengadilan. Kalau sudah putusan dari pengadilan, baru KUA bisa melaksanakan. Tanpa itu tidak bisa. Sekian demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Ini juga sampai akhir, saya yakin banyak kesalahan kehilafan, bila ada kurang pasang nanti bisa kita cross check, kita bisa duduk bersama mungkin ya, dengan misalnya ada apa-apa kurang jelas apa bisa datang ke KUA juga apa, ini kan